Di tengah perubahan yang terus bergulir, generasi muda menjadi saksi dan penentu arah bangsa. Dan di antara pergerakan arus informasi yang semakin masif, nilai Pancasila seperti kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial berdiri sebagai kompas moral yang menuntun cara pandang setiap individu. Perubahan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik menuntut kemampuan kritis untuk menilai masalah kebangsaan. Faktor-faktor demografis seperti kondisi ekonomi keluarga, jenis kelamin, asal daerah, keaktifan dalam organisasi, dan intensitas penggunaan media sosial turut membentuk cara pandang dan respon mahasiswa terhadap isu-isu bangsa. Pancasila sebagai dasar negara menjadi kerangka moral yang membimbing cara berpikir dan bertindak. Penelitian kami bertujuan untuk memahami sebuah kecenderungan nilai politik mahasiswa melalui perspektif Pancasila, dari sila kedua hingga sila kelima. Tujuan penelitian kami adalah menemukan nilai sila yang paling dominan di sikap mahasiswa, dan kami juga analisis pola kecenderungannya. Selain itu, penelitian kami menelusuri sebenarnya sejauh apa nilai-nilai Pancasila itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa. Apakah Pancasila hanya sebagai formalitas atau benar-benar diterapkan di keseharian mereka? Dengan pemahaman penelitian kami, penelitian ini bisa menghadirkan sebuah gambaran tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa tetap hidup dan berkembang di tengah generasi muda kini. Pancasila adalah sebuah dasar negara, sekaligus sistem nilai yang menjadi visi dan pedoman moral, sosial, dan politik masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila mengajarkan menghormati martabat manusia, bersikap adil, dan menghargai perbedaan, menanamkan toleransi, solidaritas, dan persatuan, mendorong demokrasi partisipasi dan kebijaksanaan dalam berdiskusi, serta menumbuhkan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, juga kesetaraan dan kesempatan. Nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial sebenarnya bukan hanya sekedar konsep, melainkan fondasi moral yang membimbing generasi muda menghadapi tantangan di masa depan nanti. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui kuesioner daring, yang mengukur pandangan mahasiswa terhadap isu politik, sosial, ekonomi, dan demokrasi. Populasi penelitian adalah seluruh mahasiswa FTSL angkatan 2025. Sampel diambil menggunakan food process sampling dengan minimal jumlah sebanyak 120 responden, agar representatif dan sesuai dengan keterbatasan waktu dan sumber daya. Kuesioner menggunakan skala Likert 1-5, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif, menghitung frekuensi, persentase, dan rata-rata jawaban untuk memetakan kecenderungan nilai tiap sila Pancasila. Hasil rata-rata dari tiap pertanyaan digunakan untuk menentukan nilai sila yang paling dominan, sekaligus melihat hubungan dengan faktor demografis seperti jenis kelamin, asal daerah, kondisi ekonomi, dan keaktifan organisasi, serta intensitas penggunaan media sosial. Dari 121 responden, terlihat bahwa nilai paling dominan di kalangan mahasiswa FTSL ITB angkatan 2025 adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia, dengan sekitar 39%. Mahasiswa menekankan toleransi, integrasi sosial, dan menjaga keberagaman ketika menilai isu-isu publik. Berdasarkan hasil yang kami dapatkan pada kuesioner kami, nilai sila keempat yang merupakan demokrasi dan musyawarah memperoleh hasil kedua sebesar 35,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa menunjukkan mereka mendukung dialog terbuka dan partisipasi publik. Sementara itu, pada nilai sila kelima yang merupakan keadilan sosial memperoleh persentase sebesar 21,7%. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa FTSL
mendukung pemerataan dan kesejahteraan. Secara umum, mahasiswa menilai isu bangsa dengan fokus pada stabilitas, harmoni sosial, dan pencegahan perpecahan. Diikuti dukungan terhadap musyawarah, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Latar belakang ekonomi, jenis kelamin, asal daerah, keaktifan organisasi, dan intensitas penggunaan media sosial mempengaruhi kecenderungan mahasiswa. Mahasiswa perempuan lebih menonjolkan nilai persatuan, kemanusiaan, dan demokrasi. Mahasiswa laki-laki lebih menekankan keadilan sosial dan aturan. Sedangkan latar belakang ekonomi lebih membentuk fokus mahasiswa dari solidaritas hingga tata kelola yang sistematis. Intensitas penggunaan media sosial pada mahasiswa juga ikut memengaruhi nilai kecenderungan mereka. Pengguna yang menggunakan media sosial selama 1-3 jam per hari menunjukkan nilai persatuan. Sementara itu, mahasiswa yang menggunakan media sosial lebih dari 3 jam per hari menunjukkan nilai kemanusiaan. Hasil ini menunjukkan bahwa mereka lebih terpapar dengan konten-konten kemanusiaan yang lebih banyak daripada mereka yang hanya menggunakan media sosial selama 1-3 jam per hari. Selain media sosial, keaktifan organisasi juga ikut mempengaruhi nilai kecenderungan mereka. Mahasiswa FTSL yang aktif pada organisasi menunjukkan pada nilai musyawarah dan persatuan. Sementara itu, mahasiswa yang tidak aktif dalam organisasi menunjukkan nilai keadilan sosial pada kecenderungan nilai mereka. Asal daerah juga mempengaruhi kecenderungan nilai. Mahasiswa dari Jawa menonjolkan kecenderungan pada nilai persatuan dan demokrasi. Mahasiswa dari Kalimantan lebih tinggi pada nilai keadilan sosial. Sementara itu, mahasiswa dari Sumatera dan Bali menunjukkan kecenderungan yang lebih seimbang. Maka dari itu, secara keseluruhan, mahasiswa FTSL ITB 2025 menjadikan nilai persatuan dan musyawarah sebagai landasan utama. Sementara kemanusiaan dan keadilan sosial diterapkan secara lebih spesifik sesuai pengalaman, lingkungan, dan paparan informasi mereka. Memahami bagaimana generasi muda memaknai nilai-nilai Pancasila sangatlah penting. Nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila bukan hanya sebuah prinsip, melainkan sebuah visi dan sebuah pandangan moral yang harus mereka terapi. Mengetahui bagaimana mahasiswa menilai isu kebangsaan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila bukan sekedar angka atau data. Hasil penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang cara generasi muda berpikir, bertindak, dan menilai persoalan ekonomi, sosial, dan politik. Dengan memahami kecenderungan ini, maka pendidikan, kebijakan, dan program pengembangan mahasiswa bisa lebih tepat sasaran, membentuk generasi yang kritis, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan bangsa di masa depan. Nilai Pancasila bukan sekedar kata, tapi tindakan nyata. Melalui proyek, organisasi, dan pengabdian masyarakat, setiap mahasiswa bisa mewujudkannya. Gunakan media sosial dengan bijak, kuatkan gotong royong, dan jaga moral serta disiplin diri. Tan Malaka pernah berkata dalam bukunya yang berjudul Madilog, bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Halo Bu Fatmi, Kak Yoki. Kami mau mengucapkan terima kasih atas bimbingannya selama ini. Salam Pancasila. Salam Pancasila.